Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa ya, saya mohon salah satu dari kalian memberi doa ya. Bisa ya? Bisa Pak. Kalau ini bisa doa dengan biasa. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan berdoa menurut agama Islam. Kita membaca hamdalah. Kita mulai. Ya, terima kasih ya. Baik, sebelumnya saya cek dulu kondisi siswa. Ada yang tak hadir di sini? Ada semua ya? Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin kalian lihat sebentar ya mengenai gambar yang di depan ini. Oh, gambar apa anak-anak? Taman bunga, taman berbunga. Kenapa bunga itu bisa bertahan indah? Ada yang bisa? Karena berwarna-warni, Pak. Karena ya? Ya, pasti sekali. Apa ini? Main? Tanahnya subur. Kalau Jeffrey, kenapa? Karena berwarna-warni itu, Pak. Beraneka macam-macam. Berwarna-warni. Good, ya. Kalau kita ganti dia satu jenis bunga aja ya, seperti itu ya. Masih indah kan? Nah, betul sekali. Satu lagi, kalau kita ganti dia tidak punya warna ya, apa jadinya? Bening, Pak, kalau tidak ada warna. Tidak terlihat indah ya. Sama seperti kalian sendiri. Berada. Ada yang keriting di situ ya. Ada yang ada yang hancur, ada yang masih dalam ya. Itulah kehidupan ini ya. Jadi sebelum saya masuk tadi, maksudnya biar kita memahami apa yang akan kita pelajari berikut ini ya. Inilah Indonesia ya. Saya lihat gambar itu. Dan dari Flores, dari Chinese, Jawa Bali, dari Jawa Barat juga ada ya. Inilah standar kompetensi kita ya. Saya perhatikan sendiri. Standar kompetensi kita menganalisis kelompok sosial dalam masyarakat multikultural ya. Ya, KB-nya menganalisis keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultur. Materi kita tentunya masyarakat multikultur. Biar ini tujuan pembelajaran. Secara kognitif, kalian nanti harus bisa memperjelas pengertian apa itu masyarakat multikultur, kemudian pengertian multikulturalisme. Perbedaan sedikit. Lalu nanti menganalisis dinamika kelompok, kemudian menyimpulkan pengaruh perubahan itu sendiri terhadap perkembangan masyarakat multikultural. Nah, pengembangan yang saya harapkan dari kalian selama pembelajaran kita depan ya, jadi selama 3 kali pertemuan ya, yaitu rasa kebanggaan, percaya diri, kemudian saling menghargai ya sama teman, atau itu namanya toleransi. Kemudian ada empati di situ. Baik, kita tahu konsepnya, apa yang akan kita pelajari, itu tadi pertemuan ke depan nanti. Apa itu masyarakat multikultur, kemudian ada lagi penyebab-penyebabnya ya, kenapa terjadi masyarakat multikultur tadi ya. Seperti kalian lihat, ada karena keragaman bangsa, agama, dan juga keragaman ras itu sendiri ya. Lalu ada muncul konflik sosial.
wajar di dalam masyarakat yang majemuk ya, heterogen. Apalagi di Indonesia. Di masa ini kita lihat banyak sekali konflik sosial. Penyebabnya apa? Karena itu tadi perbedaan. Karena kita ada yang sama masih ada konflik ya, nanti yang berbeda ya. Kemudian nanti ujungnya nanti ada solusinya ya. Misalkan konflik tadi, ada caranya kearifan lokal dan kearifan nasional. Nah, sebelum masuk ke materi, saya minta kalian bikin kelompok ya, atau saya aja bentuk ya, biar agak cepat ya. Baik, kelompok pertama mungkin Mai, Marta, sama Supri ya. Kelompok kedua ini beda ya, beda Supri dari Toba ya, sama lendirannya lah. Ibu dari Aceh, yang bisa kelompok kedua, kemudian yang di belakang Leo. Ini agak pindah sedikit, mungkin karena sama ya jenisnya. Pasti pindah dengan Nah, sisanya kelompok terakhir ya. Tugasnya kalau diperhatikan ya anak-anak semuanya. Nanti kalian memperkenalkan kelompok itu dengan unjuk budaya. Ya. Bisa bukan ya, tapi budaya artinya yang sudah menjadi budaya daerah sendiri. Walaupun kamu banyak di sini ya, beragam budayanya, saya ingin satu budaya aja yang dikeluarkan. Tapi kalau sudah diambil satu budaya di sini, kelompok yang lain tidak boleh sama. Oke? Kemudian, nanti ada kasus juga ya, kalau menganalisa kasus. Kasusnya nanti kalau kita sempat waktunya ya. Nah kita tentukan dulu yang dari sini, kelompok satu ini mau budaya apa? Kita punya Gayo. Gayo. Ini gayo. Nah ini Minang Kawal ya. Yang dikasih sedikit ya. Yang ini Gayo. Oke. Yang di situ ya, itu media. Coba ya. Balik. Terus ya. Nah, sebelumnya saya ingin kasih materi sedikit ya, kalau kalian bekerja. Coba perhatikan video yang berikut ini ya. Sebelum kita lihat materi ini mengenai karakternya. Saya belum begitu pintar IT ya. Saya hapus semuanya yang buat saya. Ini kita akan mencoba mengidentifikasikan toleransi atau empati dalam konteks antropologi. Kalau 2 menit lagi waktunya ya. Nanti kalau yang sudah siap boleh maju duluan. Kalau misalnya bahasa, kalau dari aja dibuang kerja kerja ya. Kalau orang Padang ya, kita bercanda gitu ya. Ada juga ada. Bisa juga ya.
orang yang kampung lain, bukan dari boleh, jadi Oke, yang pertama ya, nomor 1. Kemudian bagi menyiap. Kalau ada Jawa ya, maksudnya ada semacam pikir loh. Iya, ada kehadiran. Kita mulai ya, satu maju ke depan ya. Sedikit aja ya. Baik. Semua Pak ya? Iya. Kalau kelompoknya maju ya. Bisa semuanya nyanyi juga ya. Bersamping antara Ya, silakan. Itu nggak usah diapakan. Kita lihat budaya dulu lah ya. Ya. Kalau bisa nyanyi nari, boleh. apa namanya gini ya? Nyanyi. Ini kawannya siapa ya? Pinjam Bu apa? Bu Supri. Saya listing. Boleh, tolong. Pakainya ke biola orang kita. Jadi dari mana sih yang bagi? Jadi dari kelompok 3 kemudian membawakan satu lagu mainan. Itu judulnya Eolalabe Eolamatua. Katanya niat jago lempar nih.
Baik, kami dari suku Batak akan menampilkan sebuah nyanyian tradisional Ontano Batak. 1, 2, 3. Ontano Batak, budaya masing-masing daerahnya. Ya. Oke. Dari untuk budaya tadi kita ambil semacam kesimpulan ya dari kalian ya. Kira-kira dengan pembelajaran seperti itu apa yang bisa kalian dapatkan? Ya? Coba silakan dari yang dari belakang dulu lah dari ya. Dari apa yang ditampilkan teman-teman ke depan tadi, ternyata masing-masing daerah itu punya keunikan tersendiri, baik dari segi bahasa terutama. Oke, ada istilahnya. Dari penampilan teman, makanya Indonesia negara kita memiliki suku yang beraneka ragam dan memiliki adat istiadat masing-masing yang berbeda-beda. Betul. Lanjut. Oke, kalau menurut saya Pak, bulan tadi kita kan di kampus, Ya. kampus, coba lihat macam-macam ya Pak ya. Dan itu kita boleh mengambil bahwa kita tidak perlu ada konflik, tidak perlu ada pertengkaran, walaupun berbeda satu sama lain. Dan kita harus ingat bineka tunggal ika. Bagus sekali. Ya, ulangi lagi. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut pendapat saya dari beberapa penampilan teman-teman, bahwa kami satu kelas ini terdiri dari beberapa suku dan mempunyai budaya yang bagus. Dan inilah salah satu contoh dari materi kita masalah. Ya. Bagus. Ulangi ya. Dari keanekaragaman suku, agama, dan ras yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu membawa Indonesia menjadi besar. Oke, bagus juga. Baik. Dan ya Pak, kita saling menghormati satu pada semua. Terus, maka nomor lagi. Dengan adanya beragam budaya yang ada di Indonesia, jadinya kita mau menghargai. Ya, selanjutnya. Kalau kita berbeda, tetap. Iya. Bagus. Dari pembelajaran ini Pak, saya jadi tahu ternyata di kelas ini banyak suku, sehingga berbagai bahasa, jadi bisa tahu minimal berapa orang dalam kelas ini, dan tahu kita nama bahasanya. Bagus, jadi Kita bisa buat kelas kita ini kelas senang ya, sudah tersalurkan kan? Iya. Apa itu? Jadi yang paling utama yang saya harapkan dari kalian tadi ya, nanti kan makanya saya sengaja buat kamu itu kalian itu cukup beragam di situ ya. Jadi ada proses di situ kalian memberikan teman untuk menonjolkan budayanya, artinya kalian mengeluarkan sifat saling menghargainya di situ ya, toleransi, ya kan? Jadi tidak hanya menonjolkan budaya kalian sendiri. Itulah yang paling penting dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, saya rasa cukup di situ, cukup di sini saja pertemuan ini. Untuk tugas selanjutnya silakan dikerjakan nanti di pertemuan berikutnya ya. Oke, saya bagi juga. Tadi ya Pak, Ya. tadi. Ada tugas namanya dan sebenarnya ada kasus. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas ya, karena waktu kita tidak sempat lagi. Baik, demikianlah. Saya harap kalian senang pembelajaran hari ini. Hati-hati di jalan lah. Salamkan kepada orang tua kalian. Oke.
Selamat pagi semuanya. Yang ingin dicapai Saya ingin menimbulkan sikap atau karakter toleransi dan empati Pak, inti dari pertemuan. Kira-kira menurut Bapak sudah tersampaikan atau belum? Mungkin agak sedikit masalah dari Pak. Ada satu kelompok yang dia mungkin tidak terlalu menguasai, jadi minta kelompok lain bantuan dari kelompok lain ya. Tapi tidak masalah ya, artinya kelompok yang lain juga berarti mempunyai rasa toleransi kepada kelompok lain. Mau mengerti dia ya bagaimana kondisinya temannya itu. Yang seharusnya itu tidak boleh Pak ya. Karena sudah kita bagi 1, 2, dan 3, dia harus bertanggung jawab dengan kelompoknya masing-masing. Ya, bisa. Kalau selanjutnya tadi saya lihat sudah mulai itu dari kegiatan pendahuluan, ada tadi membaca doa, disuruh salah satu siswa untuk memimpin, selanjutnya mengecek kehadiran siswa, informasi yang akan disampaikan. Saya rasa sudah bagus, termasuk itu yang memotivasi dengan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu kegiatan mimpi tadi, kalau nggak salah yang lain itu udah. Yang saya lihat di sini yang agak kurang, mungkin agak, yaitu melibatkan siswa dalam mengkaji referensi dari berbagai sumber. Misalnya tadi ada taman, di daerah kita ini ada taman nggak? Itu contoh menggali informasi yang materi kita bawa mungkin sana. Karena itu kan kehidupan nyata kan. Kalau ini tadi mungkin di India ya, dia taman ya. Selanjutnya di ELA Pak ya, elaborasi Pak ya. Itu termasuk mungkin yang Bapak kasih tahu tadi itu masalah kelompok Pak ya. Tidak bertanggung jawab dengan kelompoknya sendiri. Tidak ada toleransi dari kelompok lain. Saya rasa untuk ini semua udah. Cuma di penutupan tadi tidak ada kata-kata apa itu? Doa penutup atau rencana pertemuan yang berikutnya. Oh iya Pak. Tapi menurut saya penampilan Bapak untuk ini udah sangat bagus, dan dari sini ke depan mungkin kita bisa kerjasama untuk yang lebih baik. Terima kasih Pak. Ya ada.